Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Salatan tahullu bihal uqad wa tufarriju bihal qurab wa tuzilu bihal dalal wa tuhawwinu bihal umur si'ab wa turdika wa turdihi wa tarda biha anna ya rabbal alamin. Alhamdulillah fi hadzal yaumil mubarak naltaqi marratan ukhra fi faslina al-awwal syari'ah wa ma'ana fi hadzal yaum min darsi fiqhil من درس فقه النساء من كتاب فتاوى وأحكام المرأة في الإسلام للشيخ الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية. وفي هذا اليوم إن شاء الله سنتعلم أما يتعلق بمتفرقات في الحضر والإباحة خاصة للمرأة المسلمة. وقبل أن نبدأ درسنا في هذا اليوم هيا نقرأ البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم لرضي الله تعالى ولإزالة الجهل وإحياء الدين. اللهم استر عيب شيخنا عنا ولا تذهب بركة علمه منا. Alhamdulillah, di bulan suci Ramadan ini semoga Allah istiqomahkan kita semua di dalam menuntut ilmu Allah dan juga mendekatkan diri dengan ketaatan, ya, dan meninggalkan kemaksiatan, dan Allah ridhoi apa yang kita lakukan dan Allah tunjukkan kita kepada kebaikan-kebaikan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Wa fi hadzal yaum sanata'allam an ma yata'allaqu bi safaril mar'ah biduni mahram. Jadi pembahasan yang pertama yang akan kita jelaskan adalah safarul mar'ah biduni mahram. Ya, pernah juga kita jelaskan bolehkah seorang wanita itu pergi haji atau umroh tanpa ada mahramnya, ya. Kemudian kalau di sini bolehkah seorang wanita bepergian tanpa mahram? Wasu'al hal yajuzu lil binti an tusafira lid-dirasa fil kharij biduni mahram ma'al ilmi bi anna abi muwafiqun 'ala safar idza ajaza asy-syar'u dzalika. Ada seorang perempuan yang akan bepergian atau akan safar untuk melanjutkan studinya di luar negeri tanpa adanya mahram. Nah, itu dibolehkan atau tidak? Nah, dan perlu diketahui bahwa ayahnya ini setuju untuk dia melanjutkan studi di luar negeri kalau memang itu terjadi. Nah, ini bagaimana hukumnya secara syariat. Wal jawab yajuzu lil mar'a an tusafira biduni mahram bi syarti itminaniha 'alal amani fi diniha wa nafsiha wa 'irdiha fi safariha wa iqamatiha wa 'audatiha wa adamu ta'arrudiha li mudayaqatin fi sasiha aw diniha. Ya, jadi dibolehkan bagi seorang perempuan untuk bepergian tanpa adanya mahram yang mendampingi dengan syarat-syarat. Dengan syaratnya apa? Itminaniha 'alal aman. Dia merasa tenang atau keamanannya akan terjaga, baik keamanan membawa nama agamanya atau dirinya, harga dirinya selama dia bepergian, dan sampai pulangnya dia merasa aman atau adanya keamanan, adanya ketenangan, itminan wa adamu ta'aruditiha. Jadi tidak adanya hal yang akan menghalangi atau misalkan menjadikan dia berbahaya atau ada banyak mudarat untuk dirinya dan agamanya, maka itu diperbolehkan. Faqad warada 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahu, yang diriwayatkan Imam Bukhari wa ghairuhu an Adi bin Hatim annahu qala lahu fa in talat bika hayatun la tarayanna ad-du'ina ayil musafirah tartahilu minal hira hatta tatufa bil Ka'bah la tahaf ahadan illallah. Ya, diriwayatkan di dalam hadis bahwa fa in talat bika hayatun, apabila umurmu panjang, la tarayanna Doinah ail musafirah, kamu akan melihat perempuan bepergian dari Hirah ke Ka'bah untuk bertawaf, dan mereka tidak takut apapun kecuali takut kepada Allah, gitu ya. Jadi diibaratkan dari dahulu saja sudah ada gambaran bahwa nanti si orang wanita itu akan bepergian tanpa mahram dengan dengan kemudahan zaman, dengan transportasi yang aman, ya, dengan keadaan-keadaan yang tidak serumit dahulu, maka
sekarang seorang perempuan bepergian tanpa mahram pun dibolehkan. Seperti itu ya. Waqad ajaza jumhurul fuqaha lil mar'a fi hajjil faridah an tusafira biduni mahram idza kana ma'a nisa'i thiqatin aw rifqatin ma'munah. Nah, seperti juga dibolehkannya seorang wanita untuk bepergian tanpa adanya mahram, dan jumhur fuqaha juga membolehkan seorang wanita melaksanakan haji faridah tanpa adanya mahram jika mereka bersama dengan perempuan-perempuan lainnya yang terpercaya dan memang menjadi pendamping atau teman yang dipercayanya tersebut. Ya, itu dengan dalil bahwa khuruju ummahatil mu'minin radhiyallahu anhunna ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil haji fi ahdi Umar radhiyallahu anhu wa qad arsala ma'ahunna Utsman ibn Affan yuhafidu alaihinna radhiyallahu anhu. Dengan dalil dahulu ummahatul mukminin, istri-istri Nabi setelah wafatnya Nabi pergi untuk berhaji ya pada zaman Sayyidina Umar dan didampingi oleh Utsman ibnu Affan untuk menjaga mereka, untuk menjaga beliau semua ummahatul mukminin. Kemudian dijelaskan juga bahwa yang diharamkan untuk seorang perempuan bepergian tanpa mahram itu ketika fi halil infirad, ketika dia hanya sendiri dan kemungkinan akan terjadi sesuatu yang memang tidak diinginkan, atau misalkan pergi ke suatu tempat tapi tempatnya dikenal dengan tempat yang rawan, sepi, berbahaya atau banyak orang jahatnya gitu ya, maka itu tidak diperbolehkan. Atau misalkan pulang malam-malam melewati sawah ya, atau kanan kiri hutan atau tempat-tempat yang gelap gitu, maka itu tidak diizinkan dan harus adanya mahram atau yang menemaninya gitu ya. Bisa difahami sampai di sini. Nah, maka pada di sini walladzi alaihil fatwa di sini adalah anna safarul mar'ah wahdaha 'an wasail safaril ma'munah, ya, jadi pergi seorang wanita seorang diri atau misalkan tanpa mahram selama perjalanannya itu aman, terkendali ya, atau misalkan perjalanannya itu ramai, kemudian memungkinkan dia, memudahkan dia dari mulai pergi sampai pulang lagi itu akan selamat, maka itu diperbolehkan ya. Apalagi ini untuk menuntut ilmu. Falamani minas safar ila kharij ta'allum idza tawaffara al-amnu fil iqamah bi baladis safar. Ya, jika memang balad atau negara yang akan ditujunya itu juga aman bagi si wanita tersebut, maka itu dibolehkan, dan tentunya dengan syarat persetujuan dari waliul amri asy-syar'i, dari wali si perempuan itu secara syariat. Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah azimmah al-maliyah lizaujah. Nah, azimmah al-maliyah lizaujah ini apa yang dimaksudkan dengan ini? Apakah seorang istri mempunyai hak milik hartanya sendiri gitu ya. Misalkan seorang istri ini bekerja terus dia mempunyai uang dari kerjaan tersebut, apakah dia berhak atas harta atau hasil yang dia hasilkan dari bekerja tersebut, atau harus dikasih ke suaminya, atau bagaimana? Minal muqarrar syar'an anna zaujah la yajuzu lahal amal illa bi idzni zaujiha. Menurut syariat bahwa seorang perempuan yang sudah menikah tidak dibolehkan bekerja kecuali dengan izin dari suaminya. Apabila suaminya mengizinkan dia untuk bekerja, khususnya bekerja di luar rumah, maka itu dibolehkan ya. Kalau misalkan dia tidak izin kepada suaminya, apalagi tidak memberitahunya, dan dia tiba-tiba kerja kemudian suaminya tidak ridho, maka itu tidak diperbolehkan dan dia berbuat sesuatu yang maksiat. Karena apa? Karena li'annal huququz zaujiyah mutaqabilah, karena hak
suami istri itu saling bergantian ya, atau saling memberi satu sama lain. Ketika suaminya harus menafkahi, maka istrinya harus ihtibas ya, fi manzili zaujiyah lihaqqihi gitu ya. Kalau ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 34, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ya. Nah, jadi di sini selama suami mengizinkan istrinya, jadi misalkan istrinya kan bekerja kemudian dapat uang segala macam, uangnya ini hak istri atau hak suami atau hak bersama gitu ya. Selama si istri ini bekerja dan suaminya yang mengizinkan istri tersebut atau tidak pernah melarang ketika istrinya bekerja tersebut, maka harta atau al-azimah al-maliyah itu menjadi hak istrinya gitu ya. Karena apa? Si suami telah mengizinkan si istri bekerja, maka itu sama saja dengan ihtibas gitu ya kepada suami tersebut. Wala ya'tabaru sababan lisuquti nafaqati zaujah hurujuha min maskani zaujiyah. Ya, dan tidak diibaratkan, tidak dipermisalkan sebagaimana nafkahnya putus karena dia berbuat nusyuz, tapi itu karena dengan izinnya maka tidak dikatakan dengan nusyuz gitu ya. Bisa dipahami sampai di sini. Kemudian maka dari sini kullu ahadin ahaqqu bimalihi ya, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu ahadin ahaqqu bimalihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Setiap orang itu berhak atas harta mereka sendiri melebihi daripada orang tua, anak dan manusia lainnya. Jadi setiap orang berhak atas apa yang mereka miliki gitu ya. Maka hadis ini menyatakan aslu itlaqu tasarrufil insan fi malihi. Jadi seseorang itu berhak independen gitu ya, atau berhak mempunyai hak masing-masing dalam mengelola hartanya. Ya, seperti contohnya suami itu dia berhak mempunyai azimah al-maliyah li zauj atau hak kepemilikan hartanya sendiri setelah dia juga memberikan seluruh kewajibannya berupa nafkah kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anaknya. Ketika dia mempunyai harta lainnya, maka dia berhak memilikinya. Begitupun si wanita tersebut, ketika si wanita ini bekerja kemudian mempunyai uang, maka itu menjadi hak si istrinya juga ya. Laisat, karena zaujah ini bukanlah hamba sahaya atau bukan budak yang mana hartanya merupakan harta tuannya atau harta suaminya. Sawaun iktasabat qabla aqdin nikah au ba'dahu, apalagi kalau misalkan didapatkannya sebelum adanya akad nikah. Wallahu taala a'la wa a'lam bissawab. Ya. Bisa difahami sampai di sini. Kemudian ada lagi pembahasan amalul mar'ah ma'ar rajul fi makanin wahidin. Bagaimana hukumnya seorang wanita dan laki-laki bekerja di satu tempat. Di sini ada pertanyaan bahwa ada seorang wanita muslimah yang tinggal di negara Eropa ya, negara barat, kemudian dia mengenyam sekolah pendidikan di sana. Setelah selesai pendidikan dia susah mencari pekerjaan karena setiap pekerjaan menginginkan dia untuk melepas hijabnya. Ketika dia mendapat satu pekerjaan, dia bekerja di sebuah toko sayur dan buah, dan dia di situ bertugas untuk memotong dan merapihkan sayuran, kemudian memberikan wrap gitu ya, atau membungkusnya, dan alhamdulillah dia masih memakai pakaian hijab atau masih menggunakan hijab syar'inya. Tapi di situ dia bekerjanya itu satu tempat dengan laki-laki, tetapi tidak adanya ikhtilat yang melebihi batas wajar, karena di situ juga ada CCTV. Kemudian ketika bekerja di satu tempat, ketika berbicara atau mengobrol juga bekerja untuk masalah pekerjaan. Selain itu tidak ada lagi, karena si wanita ini pun juga tidak terlalu tertarik untuk bermuamalah, bersosialisasi lebih dalam dengan orang-orang yang ada di sana. Tetapi di sini si wanita ini menjadi ragu karena suaminya bilang bahwa apa yang dikerjakan si istri tersebut, si perempuan tersebut adalah
sesuatu yang haram dan mukhalifan lisyar'i dan bertentangan dengan syariat. Maka di sini si penanya meminta penjelasan kepada Syekh bagaimana hukumnya, apakah mal atau penghasilannya selama ini halal ataupun haram. Wal jawab, maka di sini dijelaskan alladzi alaihi muslimun salafan ahlul Indonesia, berkumpulnya seorang wanita, berkumpulnya laki-laki dan perempuan di satu tempat itu sebenarnya pada dasarnya itu diperbolehkan selama tidak menentang syariat. Contohnya seperti apa? Contohnya berkumpulnya laki-laki dan wanita ini untuk membicarakan sesuatu hal maksiat, atau si wanita membuka auratnya, atau malah terjadinya kepada hawa nafsu dan sebagainya, maka itu yang dilarang oleh agama, adanya istima atau ikhtilat bainal mar'ah war rijal fi makanin wahidin, ya. Wa qala al-Qurtubi fi tafsir qala ulama fihi jawazu khidmatil arus zawjaha wa ashahu fi arsiha. Nah, ulama-ulama juga berkata bahwa boleh seorang misalkan perempuan gitu ya, ketika ada tamu laki-laki dari suaminya itu ke rumah, maka boleh untuk memberikan minum dan sebagainya. Maka itu dinyatakan adanya mar'ah wal rajul fi makanin wahid. Kemudian kalau misalkan min warai hijab ketika ta'amul mubasyirnya itu tidak boleh, kan ada dalilnya. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab, harus dibalik tabir gitu ya kalau mau meminta laki-laki kepada perempuan, dan sebaliknya bahwa itu berlaku kepada ummahatul mukminin dan bukan kepada jami'ul muslimat, seperti itu. Jadi wa amma 'anil amali allati qad taqdir tabi'atu wujud ar-rajul ma'al mar'a fi makanin wahid fa innahu la mani min ida'u min at-tirbaibah wa tafatil khalwah. Ya, jadi bekerja di satu tempat antara laki-laki dan perempuan selama dalam batas wajar dan tidak adanya khalwat atau timbulnya kecurigaan dan sebagainya, maka itu diperbolehkan, ya. Bisa difahami sampai di sini. Jadi apa yang dilakukan tuh juga bukan haram. Istima'un la tu'manu ma'hur ribah adatan bi khalafi ma law quti'a bintifa'ih adatan fala yu'addu khalwah. Jadi selama tidak menyebabkan kepada kecurigaan atau timbulnya fitnah, maka itu tidak disebutkan kepada khalwah. Wa bina'an ala dzalika wa fi iktisal falaman ilaki min istimul. Jadi boleh untuk meneruskan pekerjaan tersebut dan apa yang didapatkan adalah halal. Wallahu taala wa a'lam bissawab. Untuk pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Jazakumullah khair ala husnil ihtimam. Nafa'anallahu bi ulumi syai'ina fid dharaini amin. Jangan lupa untuk mengumpulkan catatannya pada malam hari ini. Apabila ada kesalahan mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.